Selamat siang semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 pengenalan teknik mesin. Di sini kami sedang mengerjakan tugas besar, tugas TA semester 3 tentang mekanisme quick return yang ada di sini. Sebelum kami melanjutkan, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan diri dulu masing-masing dari yang anggota kelompoknya, dimulai dari. Perkenalkan, nama saya Dinova Sofikan Nugroho dengan NIM 13123-192. Perkenalkan, nama aku Muhammad Satim Zaki dari teknik mesin dengan NRP 13123-063. Perkenalkan, nama saya Ganendra Gozana Merta, NIM 13123-112. Perkenalkan, saya Ilmuddin Ahmad, NIM 13123-084. Saya Afif Fadil, NRP 131-23076. Saya Evan, jurusan Terima Nurung, NIM 13123-031. Saya Fizal Haider Rahman, NIM 13123-057. Sekarang kita lanjutkan ke fase selanjutnya. Oke, jadi apa sih quick return mechanism itu? Jadi quick return mechanism itu adalah mekanisme yang menggerakkan suatu benda, tetapi benda tersebut memiliki kecepatan yang berbeda. Jadi kecepatan awalnya dia mungkin pelan, tetapi setelah itu kecepatan dia akan lebih cepat. Jadi di quick return mechanism ini ada dua komponen yang dihubungkan dengan sambungan. Jadi ketika komponen roda ini diputar, nah ini akan bergerak ke atas dengan pelan. Nah ketika diputar lagi, komponen yang panjang ini dia akan bergerak ke bawah dengan cepat. Jadi ketika diberikan gerakan terus menerus, ini akan seperti gerakan memotong seperti itu. Nah, jadi di sini tuh ada 3 bagian. Yang pertama ada penyangganya ini, terus ada rodanya di sini yang bisa gerak. Terus ini batang untuk quick returnnya. Nah, terus di sini juga ada dua sambungan yang dipakai baut. Ada 2 baut dan juga 2 mur. Nah, dia yang menahan untuk putaran dari roda dan juga si quick return mekanismenya. Kemudian material yang digunakan kalau di sini itu dari PLA atau yang bisa dipakai buat 3D print. Tapi mungkin untuk actual application-nya itu bisa berbeda tergantung fungsi yang pengen dicapai. Misalkan pisau bisa pakai stainless steel gitu dan sebagainya. Oke, jadi cara untuk memanufaktur ini sendiri adalah cukup simpel, yaitu menggunakan 3D printer, di mana dia menggunakan filament PLA dan di print secara bertahap. Ada beberapa banyak parts di sini, dan yang paling utama adalah cara ngeprintnya adalah dengan posisi flat ataupun datar. Dan kalau misalnya dilihat ada beberapa bagian yang cukup lihat besar ini, ada yang meninggi seperti ini, itu di print secara datar juga, tapi bagian bawah sini jadi perlahan-lahan meninggi, tapi untuk yang lain rata-rata pada flat seperti ini. Nah, untuk actualnya sendiri bisa digunakan CNC ketika material yang digunakan itu adalah metal, jadi bisa lebih kuat dan sesuai dengan apa yang mau digunakan nanti. Dan selanjutnya itu untuk aplikasi quick return mechanism di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada di industri industri tekstil untuk menjahit. Jadi di mesin tenun itu menggunakan quick return mechanism ini di mesin jahit mereka. Jadi dengan quick return mechanism itu di mesin jahit, dia jadi lebih cepat untuk membolak-balik dan lebih efisien untuk si mesin jahitnya. Selanjutnya itu di pemotong kertas. Jadi di industri kertas, untuk mendapatkan hasil potongan kertas yang lebih rapi dan membuat waktu lebih efisien juga digunakan quick return mechanism. Hasilnya kertasnya lebih rapi dan memakan waktu yang sedikit. Dan yang terakhir itu ada untuk forging. Untuk forging itu kan logam ditempa. Nah, kalau misalnya pakai quick return mechanism, penempaan logam itu jadi lebih cepat kembali dan lebih cepat padat karena quick return mechanism ini.
Oke, kemudian akan meninjau teknis dari benda ini. Dimana kita tahu dengan W atau omega konstan, benda pisaunya akan jatuh lebih cepat ketika dia dijatuhkan dari atas. Dan proses ini yang kemudian dimanfaatkan energinya untuk bisa dikonversikan sebagai alat potong siklikal. Dan untuk secara kinetiknya, ini tuh sistemnya terdiri dari 1 degree of freedom. Terlihat dari bagaimana dia si blade-nya ini hanya bisa bergerak naik turun. Hal ini kalau secara perhitungan karena adanya 3 join. Join pertama di sini 1, join di sini 2, dan join sirkular 3. Kalau dimasukin rumus itu 3 kali 3 kurang 1 itu kan berarti 3 kali 2 6. Terus dikurangin dengan linkage-nya. Linkage-nya ada ground. Terus habis itu ada juga si blade-nya ini sendiri, dan itu 2 kali 2 4, dimana 6 tadi dikurangin 4 hasilnya 2. Nah berarti ada pengurang 1 lagi supaya dia hasilnya degree of freedom-nya 1, yaitu dari sifat slider mechanism ini. Ini slider join itu memiliki 2 degree of freedom join, jadi nanti dia hasilnya itu 6 kurang 4 kurang 1, karena ada 1 slider join dan hasilnya 1 degree of freedom. Terus kalau secara intuitif kenapa dia jatuhnya itu lebih cepat, itu karena kalau bisa dilihat di sini, ini tuh ketika dia di bawah dan posisinya naik ke atas, momen yang ngedorong itu dia akan lebih jauh karena F yang ada karena lingkaran ini dikali radius yang besar, berarti dia butuh momen yang cukup besar supaya dia naik. Tapi giliran dia di sebelah sini, di sisi sini, kita tahu F di sini, F normal terhadap si slider ini pasti lebih dengan F tertentu dikali R-nya, R dari sini ke sini itu lebih kecil, sehingga momennya akan lebih kecil untuk menopang, sehingga dia jatuh lebih cepat. Dan itulah yang dimanfaatkan untuk mekanisme ini. Oke, jadi dari sekian banyak hal yang telah dijelaskan tentang mekanisme, dimulai dari apa? Dimulai dari generalized function, terus dari application dari masing-masing manufaktur di tiap industri, mulai dari tekstil dan lain sebagainya. Dan ya cukup segitu, dan mungkin bakal dilanjut sama saya. Ya kalau dari dengar dari tadi quick return ini, mekanisme ini fungsinya banyak, terus fascinating. Cukup sampai situ mungkin ya. Terima kasih. Terima kasih dan selamat siang.